video YouTube punya Adi Hidayat. Dia berceramah tentang malaikat peniup sangkakala. Ya, kemudian bicara soal alam semesta. Saya nggak tahu apa hubungannya ini dengan malaikat peniup sangkakala. Ini nggak ada hubungannya. Tapi Adi ini nekat. Adi Hidayat ini nekat membahas sesuatu yang bukan ranah dia, dan ini sudah sering. Membahas sesuatu yang bukan keahlian dia, ngawur. Ya, bahas teori atom ngawur, bahas pajak restoran ngawur, bahas Alkitab ngawur, dan sekarang bahas alam semesta menurut fisika ngawur lagi. Saran saya, Adi Hidayat, tolonglah Adi Hidayat, jangan bahas hal yang Anda nggak mampu. Ilmu Anda, ilmu agama Anda sudah cukup bagus, cukuplah di situ. Beri penerangan pada orang-orang dengan ilmu Anda aja. Jangan ngelantur kemana-mana. Ini coba kita dengarkan. Sebagainya yang dianggap kecil, halus, ya. Silahkan lihat apa yang terjadi reaksinya. Kalau kita masuk kolong-kolong itu, ya ke kayak di tunnel, ya. Tunnel nafkah. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum bishim habasiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habagat, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Dan sebelumnya kepada teman-teman dari seberang yang menonton video ini, supaya untuk menempatkan hati dan pikiran kalian di tempat yang netral, jangan belum apa-apa sudah menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok. Biasakan, dengar, simak, perhatikan, lalu renungkan. Setelah itu baru turun ke kolom komentar, tanggapi dengan sopan santun dan penuh kasih. Jangan dengan amarah, ya. Jangan dengan caci maki, itu tidak baik. Kita tunjukkan bahwa agama kita adalah mengajarkan yang baik. Saya selalu katakan kepada teman-teman di sekitar saya, di luar Alkitab tidak ada kebenaran, di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Haleluya. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Saya di tag di sebuah video YouTube punya Adi Hidayat. Dia berceramah tentang malaikat peniup sangkakala. Ya, kemudian bicara soal alam semesta. Saya nggak tahu apa hubungannya ini dengan malaikat peniup sangkakala. Ini nggak ada hubungannya. Tapi Adi ini nekat. Adi Hidayat ini nekat membahas sesuatu yang bukan ranah dia, dan ini sudah sering. Membahas sesuatu yang bukan keahlian dia, ngawur. Ya, bahas teori atom ngawur, bahas pajak restoran ngawur, bahas Alkitab ngawur, dan sekarang bahas alam semesta menurut fisika ngawur lagi. Saran saya, Adi Hidayat, tolonglah Adi Hidayat, jangan bahas hal yang Anda nggak mampu. Ilmu Anda, ilmu agama Anda sudah cukup bagus, cukuplah di situ. Beri penerangan pada orang-orang dengan ilmu Anda aja. Jangan ngelantur kemana-mana. Ini coba kita dengarkan. Sebagainya yang dianggap kecil, halus, ya. Silahkan lihat apa yang terjadi reaksinya. Kalau kita masuk kolong-kolong itu, ya ke kayak di tunnel, ya. Tunnel nafkah bahasa Arabnya itu apa, bahasa Indonesia? Terowongan, ya, terowongan. Ya, kalau kita masuk ke terowongan kan di Arab tuh, kalau umroh haji kan ada terowongan. Di kita juga kalau kita ke jalan-jalan ibu kota apa kan masuk tuh terowongan, ya. Di atasnya jembatan itu kan. Kita masuk tuh kan suaranya jadi lebih bising. Kalau ada bunyi-bunyi lebih kencang. Nah, ini seperti ini nih gambarannya. Ini saya ilmiah, saya jelaskan, ya. Nah, saya mencoba mengamati, melihat itu. Ada nggak penelitian ke sini tentang di dunia astronomi, antariksa, dan sebagainya. Lalu saya cek. Tadi malam saya minta staf saya juga coba lihat nih, cari. Ini benar nggak isyarat Al-Quran dan sebagainya. Ternyata Masya Allah. Begitu kita cek, NASA menginformasikan. Ya, coba ke sini. Tolong teman-teman tunjukkan, ya. Ini saya mau tunjukkan sesuatu yang sangat menarik, ya, teman-teman. Nah,
Ini informasi dari NASA. Oke. Quran surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 14. Ternyata posisi kita bumi itu di bumi sekarang ini kecil aja, sekian banyak ini. Planet, galaxies gitu kan, galaksi, planet semua gitu kan. Ini ada di sini nih. Ini kalau saya besarkan tuh. Sini. Ini semua nih. Dan ternyata yang paling luar biasa ya, kita bersyukur kepada Allah, kan? Satu hal yang sangat mengagumkan, menunjukkan kebenaran Al-Quran. Ternyata ini tuh apa? Ya, ternyata ini bukan terperangkap lah istilahnya ya. Ya, berada dalam ruang, terlingkupi oleh satu ruang yang bentuknya seperti trompet gini tuh. Tuh. Bentuknya seperti trompet. Bahkan mereka membuat ukuran sendiri, gitu kan? Ini development of galaxies, planets, etc. Ini kan? Ini semua sini tuh. Dark age di sini, ya kan? Kemudian afterglow light pattern, ini kan? Ada berapa nih jaraknya nih? 375.000 tahun sampai di sini. Inflasinya bagaimana? Kuantum fluktuasinya seperti apa? Ini bahkan ya first stars about for 100 million years. Dia satu bintangnya aja bisa usia 400 juta tahun. Ini disebutkan satu, ada bintang-bintang, galaksi, asteroid, planet macam-macam di sini, ya? Dan seterusnya. Ternyata kita berada dalam ruang. Tuh. Sadari nggak? Ya, saya mau tanyakan pada Anda, kitab mana yang menunjukkan tentang pembuktian dari NASA? Ini dari NASA loh, saya dapatkan dari CNN Indonesia, dari hasil penelitian NASA. Jadi terbentuk ini, diilustrasikan, ditangkap lewat citra mereka, ya. Kan mereka punya tuh satelit dan sebagainya untuk mencitrakan dari ruang angkasa sampai dengan ke bumi dan sebagainya. Ini dapatkan formulasinya begini. Dan yang membuktikan ini, mereka non-Muslim. Bisa kebayang nggak? Kita punya ayatnya. Anda bayangkan? Kita punya ayatnya. Satu ayat loh. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkat, ada kata wahid. Ini dikandung. Bumi kita ini dikandung berada dalam satu ruang. Humila dikandung berada dalam satu ruang. Ini ruangnya. Duh, ampun dah. Ya, ampun ngacoknya. Ampun. Ampunan. Tolonglah. Siapa yang ngerti, punya kontak dengan adik Hidayat ini, tolong bilangin. Berhentilah ngawur, ya. Kalau mau jelas nih gambar ini, tanya Pak Thomas Jamaluddin, ahli astronomi dari LAPAN. Jangan Adi Hidayat tuh belajarlah. Aduh, ampun dah. Ini gambar apa? Ini bukan gambar ruang, bukan. Ini adalah grafik untuk menjelaskan, ya, proses kejadian alam semesta dimulai dari Big Bang. Ya. Menurut teori standar, dulu kita itu berupa titik. Ya. Titik, tiba-tiba terjadi yang namanya Big Bang, itu terbentuklah suatu pengembangan yang sangat besar dari yang hanya titik yang sangat kecil. Tiba-tiba pengembangan. Jadi ini bukan sebuah ruangan berbentuk trompet, bukan. Ini adalah fase-fase pertumbuhan alam semesta. Ya, pada saat sebelum Big Bang, pada saat Big Bang itu hanya sebuah titik kecil, kemudian tiba-tiba terbentuk ruangan yang sangat besar. Makin lama. Ya, membesar. Ini perjalanan waktu. Ini 0, ini 13, sekian miliar tahun. Jadi kita itu sekarang berada di sini, bukan di sini-sini. Sekarang berada di sini. Kalau di sini-sini bumi belum ada. Di masa ini bumi belum ada. 4,5 miliar tahun yang lalu baru bumi terbentuk. Kira-kira segini. Di sini-sini itu nggak ada. Dihubungkan pula dengan trompet. Gak ada hubungannya dengan trompet. Ini cuman bentukan orang awam mengira ini trompet segala macam. Gak ada hubungannya. Ini grafik, ya. Sumbu waktu. Di sini adalah skala ruang. Luasnya alam semesta. Setiap waktu tumbuh, membesar, tapi ternyata juga tidak sangat membesar. Ilmuwan tadinya memperkirakan tuh mengembang dengan sangat cepat, tapi ternyata tidak juga gitu. Itu loh poin ceritanya. Nggak ada hubungannya dengan malaikat Israfil, nggak ada hubungannya dengan suara-suara seperti yang dibahas oleh Adi Hidayat itu.
Ya kalau mau jelas tanya Pak Thomas Jamaluddin deh, gitu, yang pakar. Ya, saya cuma mau bilangin, Ustaz Adi Hidayat, berhentilah ngomong yang Anda nggak paham itu. Kasihan, menyesatkan masyarakat. Anda tuh seorang ustadz, seorang ulama. Ya, jangan ngomong yang menyesatkan masyarakat. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jalah Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah mendengar dan kita sama-sama menyaksikan cuplikan videonya? Mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak, dan mari kita pergunakan jari-jari kita dengan bijak. Di akhir video saya selalu mengajak Bapak Ibu semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Firman Tuhan mengajarkan kita Bapak Ibu, ya katakan ya, tidak katakan tidak, lebih daripada itu berasal dari si jahat, berasal dari si iblis. Firman Tuhan ya, iman kita, kepercayaan kita tidak pernah mengajarkan takiyah ya. Demi apapun tidak akan dibenarkan. Makanya ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau tidak, walaupun itu pahit, kita harus katakan itu tidak. Kalau benar, iya, sekalipun kita diolok-olok, dihina, dicaci maki, diancam sekalipun, kalau itu benar, kita harus katakan benar. Ya, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita tidak diajarkan melakukan kebohongan demi apapun. Ya, demi ini yang namanya kebohongan itu berasal dari kuasa kegelapan. Tuhan tidak suka dengan orang yang suka berbohong demi apapun. Ya, mau kebohongan demi kebenaran, kebohongan demi ini. Nah, yang namanya kebohongan itu sudah tidak ada lagi kebenaran di dalamnya. Ya, yang namanya kebohongan, kebenaran di dalamnya itu sudah tidak ada. Namanya juga bohong, Bapak Ibu. Oh, ini Bang Pendi kan kita berbohong supaya kita begini-begini. Tidak, saudara. Ya, tidak. Yang namanya kebohongan, tidak ada kebenaran sedikit pun di dalamnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Habasiyah Wal Wah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.